Di balik kejayaan Babilonia yang sering kita dengar, tersembunyi kisah panjang penuh darah, sebuah perang brutal melawan tetangganya, Kerajaan Larsa. Perang ini bukan hanya soal wilayah, tetapi tentang siapa yang pantas memegang kendali atas jantung peradaban kuno, Mesopotamia. Sebelum Babilonia menjadi pusat kekuasaan yang melegenda, tanah Mesopotamia adalah medan tempur bagi banyak kerajaan yang saling bersaing. Di antara sungai Tigris dan Eufrat, dua kekuatan besar, Babilonia dan Larsa, beradu taktik, aliansi, dan ambisi demi menguasai wilayah yang disebut sebagai Tanah Subur. Perang ini berlangsung selama puluhan tahun, meninggalkan jejak kehancuran dan pergeseran kekuasaan yang menentukan arah sejarah. Kerajaan Larsa, dengan pusatnya di selatan Mesopotamia, dipimpin oleh raja-raja yang kuat dan ambisius. Mereka memanfaatkan kemunduran kerajaan-kerajaan lain untuk memperluas kekuasaan, bahkan menguasai kota suci Ur yang dulu menjadi pusat spiritual Sumeria. Di sisi lain, Babilonia mulai muncul sebagai kekuatan baru di bawah kepemimpinan raja-raja seperti Sumuabum dan kemudian Hammurabi yang legendaris. Konflik antara kedua kerajaan ini bukan sekadar perebutan kota atau wilayah dagang. Ini adalah pertarungan ideologis tentang siapa yang layak menjadi pemimpin sejati Mesopotamia. Dalam perang panjang ini, intrik politik, pengkhianatan antar kota, dan kekuatan militer saling beradu. Dan dari konflik ini, lahirlah Babilonia sebagai pusat kekuasaan baru yang akan mengubah jalannya sejarah dunia kuno. Larsa awalnya hanyalah salah satu kota kecil di antara jaringan kota-kota di Sumeria. Namun pada awal abad ke-19 sebelum Masehi, seorang tokoh penting bernama Gungunum naik takhta dan memulai ekspansi besar-besaran. Ia berhasil merebut Ur dari kendali kerajaan Isin, menjadikan Larsa pusat spiritual dan politik baru di selatan. Gungunum dan penerusnya seperti Abisare dan Sumuel membangun kekuatan ekonomi dan militer yang kuat. Mereka membangun sistem irigasi, memperkuat pertahanan, dan mengontrol jalur perdagangan penting yang melewati Mesopotamia. Dalam waktu singkat, Larsa berubah dari kota biasa menjadi kerajaan yang menyaingi dominasi Isin dan Babilonia. Ketegangan antara Larsa dan Babilonia mulai meningkat ketika keduanya memperluas wilayah ke daerah yang tumpang tindih. Kota-kota seperti Nippur dan Uruk menjadi perebutan karena nilai simbolik dan strategisnya. Nippur misalnya dianggap sebagai kota para dewa, dan siapa yang menguasainya dianggap memiliki legitimasi ilahi. Raja-raja Babilonia awal seperti Sumulael dan Sabium mencoba menghindari konfrontasi langsung dengan Larsa. Namun pertumbuhan kekuatan Larsa membuat opsi damai semakin tidak mungkin. Larsa juga mulai mencampuri urusan kota-kota kecil yang dekat dengan Babilonia, memperluas ketegangan hingga menjadi konflik terbuka. Dengan fondasi ekonomi yang kokoh dan pengaruh religius yang luas, Larsa tampak seolah-olah akan menjadi kekuatan dominan Mesopotamia. Namun dari utara, Babilonia diam-diam sedang membangun kekuatannya sendiri, menunggu saat yang tepat untuk membalas. Di saat Larsa berada di puncak kejayaannya, Babilonia masih dianggap sebagai kekuatan menengah. Tapi itu semua berubah ketika seorang pemimpin cerdas dan penuh strategi naik takhta, Hammurabi. Ia bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang administrator, ulung dan tokoh reformis. Hammurabi mewarisi kerajaan dengan fondasi ekonomi yang kuat dan stabilitas politik yang cukup. Ia memanfaatkan diplomasi untuk membentuk aliansi dengan kota-kota yang muak terhadap dominasi Larsa. Perlahan tapi pasti Babilonia mulai memperluas pengaruhnya, bukan hanya melalui perang, tetapi juga perjanjian dan manipulasi politik. Selama 2 dekade pertama pemerintahannya, Hammurabi tampak lebih fokus pada pembangunan dalam negeri dan penguatan hukum. Namun sebenarnya ia sedang menyiapkan mesin perang yang akan mengubah peta kekuasaan Mesopotamia. Saat Larsa mulai menunjukkan kelemahan internal, Hammurabi bergerak cepat. Ia menyerang kota-kota yang sebelumnya berada di bawah kendali Larsa satu persatu dengan kecepatan dan presisi yang mengagetkan. Beberapa kota menyerah tanpa perlawanan
karena menganggap Babilonia sebagai pembebas. Ini adalah bukti kecerdasan politik Hammurabi, menaklukkan dengan menginspirasi. Perlahan namun pasti, Larsa kehilangan cengkeramannya atas selatan Mesopotamia. Kota-kota yang dulunya setia mulai beralih kesetiaan. Saat Hammurabi menyerang Larsa secara langsung, ia sudah memiliki legitimasi dan dukungan yang luas. Perang besar pun dimulai. Pertempuran antara Babilonia dan Larsa berlangsung brutal dan berkepanjangan. Kota-kota seperti Uruk, Nippur, dan Lagash menjadi ajang pertempuran berkali-kali. Masing-masing pihak membawa pasukan besar, dipimpin langsung oleh raja atau jenderal utama. Babilonia memanfaatkan taktik pengepungan dan pemutusan suplai air untuk memaksa kota-kota menyerah. Hammurabi tahu bahwa di Mesopotamia air adalah senjata. Ia menghancurkan kanal yang mengalir ke kota-kota Larsa, memaksa mereka menyerah bukan dengan pedang, tetapi dengan kelaparan dan kehausan. Di sisi lain, Larsa yang dipimpin oleh Rimsin I, raja terakhir mereka, tidak tinggal diam. Ia mencoba mempertahankan wilayah dengan gigih, bahkan membentuk aliansi darurat dengan kerajaan kecil di sekitarnya. Tapi kekuatan Babilonia sudah terlalu dominan. Puncak perang terjadi ketika Babilonia mengepung kota Larsa secara langsung. Pengepungan ini berlangsung lama dan melelahkan, tapi akhirnya Babilonia menang. Rimsin ditangkap dan kerajaannya secara resmi dihapus dari peta politik Mesopotamia. Dengan jatuhnya Larsa, Mesopotamia bersatu di bawah satu kekuatan besar untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Babilonia resmi menjadi pusat kekuasaan tertinggi di wilayah itu dan Hammurabi menjadi penguasa tunggal yang tak tertandingi. Setelah mengalahkan Larsa, Hammurabi tidak hanya fokus pada ekspansi, tetapi juga pada konsolidasi kekuasaan. Ia memperkenalkan sistem hukum tertulis paling terkenal dalam sejarah kuno, Kode Hammurabi. Hukum ini menjadi simbol supremasi Babilonia atas hukum dan keadilan. Selain hukum, ia juga memperbaiki sistem irigasi, membangun kuil-kuil besar, dan menciptakan administrasi terpusat yang menghubungkan kota-kota di seluruh Mesopotamia. Banyak budaya lokal disatukan di bawah payung Babilonia, menghasilkan perpaduan tradisi Sumeria dan Akkadia yang khas. Namun, penyatuan ini tidak selalu damai. Banyak kota yang merasa kehilangan identitas dan kedaulatannya. Beberapa pemberontakan kecil muncul, namun dengan cepat ditumpas. Babilonia menggunakan kekuatan militer dan birokrasi untuk menjaga stabilitas. Dari sudut pandang sejarah, perang melawan Larsa dianggap sebagai tonggak penting dalam lahirnya Babilonia kuno sebagai kekuatan global. Ini juga menandai akhir dari era kota-kota Sumeria yang merdeka dan masuknya Mesopotamia ke dalam zaman kerajaan besar. Larsa mungkin runtuh, tetapi warisan konfliknya justru menjadi pondasi bagi sistem hukum, politik, dan ekonomi yang akan bertahan ribuan tahun. Dunia kuno berubah dan Babilonia menjadi pusatnya. Setelah perang berakhir, Babilonia menjadi simbol peradaban maju di Timur Tengah kuno. Wilayah yang dulu terpecah kini disatukan di bawah satu sistem. Ini adalah awal dari konsep kekaisaran yang terorganisir dengan hukum dan pemerintahan sentral. Konflik panjang antara Larsa dan Babilonia juga memperlihatkan bahwa perang di masa itu bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga kecerdasan politik dan legitimasi spiritual. Hammurabi mampu menang bukan hanya karena pasukannya, tapi karena visinya. Kemenangan Babilonia memberikan contoh pertama tentang bagaimana hukum bisa digunakan sebagai alat kekuasaan. Kode Hammurabi tidak hanya mengatur masyarakat, tapi juga menunjukkan kekuasaan moral dan administratif dari seorang raja. Perang ini juga membuka jalan bagi Mesopotamia menjadi pusat ilmu pengetahuan, matematika, dan astronomi yang kelak mempengaruhi dunia Yunani, Persia, bahkan Romawi. Dari reruntuhan Larsa, lahirlah kejayaan baru yang memancar hingga ke masa depan. Meski nama Larsa kini hanya tertulis di batu-batu kuno, perannya dalam membentuk wajah peradaban tidak bisa dilupakan. Justru dari kehancurannya, lahirlah sistem yang akan dikenang sepanjang sejarah.
Perang antara Larsa dan Babilonia bukan hanya soal dominasi wilayah. Ia adalah refleksi dari ambisi, ketakutan, dan perubahan besar dalam sejarah manusia. Perang ini menandai pergeseran dari kota-kota kecil yang bersaing menuju kekaisaran besar yang mempersatukan. Hammurabi, sang pemenang, bukan hanya dikenang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembentuk hukum dan peradaban. Ia tidak hanya menaklukkan kota, tapi juga menata ulang cara masyarakat hidup, berinteraksi, dan berpemerintahan. Namun seperti semua kejayaan, kemenangan Babilonia pun kelak akan runtuh, digantikan oleh bangsa-bangsa lain yang belajar dari strategi dan kelemahannya. Inilah siklus sejarah, kebangkitan dan kejatuhan. Tetapi yang pasti, tanpa perang ini, dunia kuno mungkin tidak akan pernah mengenal konsep hukum tertulis, administrasi terpusat, dan kekaisaran yang berlandaskan legitimasi moral. Bagaimana menurut kalian? Apakah perang panjang ini membawa kemajuan atau justru membenarkan kekerasan demi kekuasaan?